Sudah kembali ke main room. Oke. Oke. Kalau gitu kita mulai dari room 1. Kalau minggu sebelumnya dari room 1, berarti hari ini kita mulai dari room 4. Silakan. David, Mutiara Ramadhani, Santa Aprilia, Tarisa. Baik Bu, izin. Oke. Untuk room 4 tadi kami membahas tentang gain creators. Jadi menurut kami gain creators itu lebih berfokus kepada nilai plus dalam suatu produk yang berpotensi meningkatkan komponen customer gain. Kemudian gain creators itu menjelaskan bagaimana produk dan jasa dapat membuat pelanggan merasakan manfaat atau diuntungkan. Izin menambahkan Bu. Baik, kemudian untuk gain creators ini nantinya dapat memberikan kelebihan yang ditawarkan kepada pelanggan saat menggunakan produk, di mana manfaat ini nantinya akan diperoleh pelanggan setelah menggunakan produk ini sendiri. Dan alasan mengapa pelanggan ini harus memilih produk tersebut dan apa yang membedakannya dari pesaing. Nah, begitu Bu. Oke, silakan kelompok lainnya untuk bertanya. Silakan room lain untuk bertanya. Room 2 silakan bertanya ke room 4. Room 2, Alifa Irsyad, Dito, Sadam, sama Tim. Silakan bertanya untuk room 4. Diskusikan apa yang ada anggota room 2 di sini. Segmen di bagian Ada, Bu. customer job. Oke. Seperti apa? Silakan bertanya untuk apa yang sudah dijelaskan oleh room 4. Nanti yang lain juga gitu ya. Room 1 bertanya untuk room 3. Room 5 bertanya untuk room 6. Value proposition tentang gain creator dan sebaliknya. Apa? Room 3 membahas customer segment gain itu seperti apa. Kemudian room 4 membahas value proposition tentang gain creator. Oke, silakan. Bagaimana room 2? Apakah sudah jelas yang disampaikan oleh Tarisa dan Santa dari room 4? Jelas Bu. Oke. Nggak ada pertanyaan? Nggak ada pertanyaan?
Sejauh ini belum ada, Bu. Oke. Oke, terima kasih room 1, terima kasih room 4. Seperti yang sudah dijelaskan oleh room 4 bahwa gain creator itu bagaimana kita membuat produk itu menjadi memiliki value yang dicari oleh customer gitu. Misalkan kita bikin mereka pekerjaan mereka lebih mudahkah atau mereka lebih happy kah gitu, misalkan contohnya Netflix. Nah, customer gain, gimana mereka melakukan customer gain, mereka membuat produk yang bisa membuat entertain gitu, membuat value yang bisa membuat customer entertain gitu. Oke, selanjutnya dari room 5, silakan. Baik Bu, saya akan menjelaskan pain relievers. Pain relievers itu kan kalau dalam bahasa Indonesianya artinya membebaskan rasa sakit. Nah, kalau dalam value proposition canvas-nya adalah sebuah komponen yang berguna untuk menjawab customer pain atau menjawab rasa sakit dari customer. Produk atau jasa yang ditawarkan harus mampu mengatasi atau mengurangi customer pain. Pada bagian ini kita harus bisa memberikan solusi untuk masalah yang dihadapi pelanggan. Dalam arti lain, pain relievers itu sebagai suatu alternatif yang ditawarkan produk ataupun jasa dalam mengurangi dan mengatasi aspek customer pain. Untuk poin-poinnya sendiri ada 4 poin utama, yakni mengidentifikasi dengan tepat bagaimana produk atau layanan dapat mengatasi secara spesifik masalah atau kekurangan yang dialami customer. Poin yang kedua, pengidentifikasian pain relievers tidak harus mengatasi setiap pain yang sebelumnya dideskripsikan dalam customer profile atau tidak ada value proposition canvas yang bisa melakukan hal tersebut. Poin yang ketiga, value proposition canvas yang baik berfokus pada pengurangan beberapa pain yang sesuai dengan deskripsi produk. Poin yang keempat, terdapat pertanyaan yang membantu dalam mengidentifikasi pain relievers. Dalam menerapkan pain reliever sendiri, ide bisnis harus dapat menjelaskan beberapa nilai pertanyaan seperti berikut. Yang pertama, apakah produk atau layanan dapat mengurangi waktu, biaya, atau usaha? Lalu pertanyaan yang kedua, apakah produk atau layanan dapat membuat customer merasa lebih baik? Pertanyaan yang ketiga, apakah produk atau layanan dapat mengurangi risiko yang dapat terjadi pada suatu hal tertentu? Pertanyaan keempat, apakah produk atau layanan dapat menghilangkan hambatan yang dialami customer? Dan pertanyaan yang kelima, apakah produk dapat meningkatkan performa kerja yang kurang baik? Itu aja, Bu. Terima kasih. Sudah cukup detail yang dijelaskan oleh Robi. Ada pertanyaan? Room 6 ada pertanyaan untuk room 5. Room 6 ada Wahid, Bagas, Morenita, Muhammad Firly, Sadam. Ada pertanyaan untuk yang disampaikan oleh Robi. Permisi Bu, saya ingin bertanya. Terkait pain relievers, itu kan termasuk menghilangkan, kalau yang dari saya tangkap itu menghilangkan kerugian ya, jelaskan mengurangi pain pada customer profile. Berarti ini Bu, apakah menghilangkan rasa lapar itu termasuk pain relievers? Misalnya dalam prinsipnya seperti Gojek itu kan, misalnya GoFood mereka ingin memenuhi konsumsi pelanggan. Apakah itu termasuk pain relievers atau malah gain gain creators? Terima kasih. Oke, silakan kelompok 5, Rob 5 menjawab. Jadi pertanyaan dari Wahid tadi adalah
salah satu pain yang dirasakan customer itu seperti rasa lapar gitu. Nah, apakah rasa lapar itu menjadi indikator di gain creator atau termasuk ke dalam pain relief yang bisa dihasilkan di value proposition? Silakan. Baik Wahid, terima kasih atas pertanyaannya. Tadi pertanyaannya kan apakah menghilangkan rasa lapar ya masuk ke dalam pain reliever. Di sini kalau dilihat dari penerapan yang tadi saya sudah jelaskan, ada dua pertanyaan yang masuk, apakah produk atau layanan dapat membuat customer merasa lebih baik. Jadi kalau misalnya Gojek membuat kayak GoFood itu, apakah membuat ke customer menghilangkan rasa lapar? Tentu fungsinya jadi membuat customer merasa lebih baik. Berarti sama pertanyaan yang kedua, apakah produk dapat menghilangkan hambatan yang dialami customer? Ini juga masuk ke dalam menghilangkan rasa lapar tadi yang dialami oleh customer. Jadi menurut saya untuk pertanyaan Wahid ini masuk ke dalam pain relievers. Itu saja. Baik, terima kasih Robi. Kayak good question dan good answer gitu. Bener banget yang dijelasin Robi tadi. Kalau misalkan dia itu sebuah masalah, maka dia akan masuk ke pain. Pain apa nih? Masalah apa nih yang bisa diselesaikan dengan ide bisnis kita gitu. Tapi kalau dari sisi gain customer, bagaimana cara kita mengakuisisinya gitu. Misalkan makanan tadi gitu. Nah, Gojek memberikan layanan pesan antar itu pain relief-nya itu untuk menghilangkan rasa lapar customer. Tapi gain creation-nya itu bagaimana menciptakan produk atau layanan yang memberikan kemudahan kepada customer untuk mengorder makanan gitu. Jadi kalau gain kreatornya itu value yang diberikan kepada customer, dan sedangkan untuk pain relief-nya itu problem yang diselesaikan oleh jasa yang produk yang kita tawarkan. Oke, aplaus untuk kelompok room 5 dan room 6 yang sudah membuat kelas hari ini interaktif. Oke, selanjutnya silakan room 6. Baik Bu, izin menjelaskan Bu. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wahid. Sini saya perwakilan dari tim diskusi ruang 6 atau kelompok 6. Jadi dalam membangun atau membuat sebuah bisnis, tentu kita perlu benar-benar mengenal produk atau jasa kita sendiri. Jadi di sini produk dan servis itu menjelaskan produk dan jasa yang kita tawarkan, yang mana dapat membantu pelanggan menyelesaikan tugas fungsional, sosial, dan juga kebutuhan dari customer. Mungkin itu saja dari saya, Bu. Ada tambahan? Room 6? Nggak ada? Singkat, jelas, padat ya. Room 5 ada pertanyaan?
Ada pertanyaan room 5 untuk room 6? Oke, nggak ada ya. Oke, benar banget yang disampaikan Wahid tadi gitu. Jadi sebenarnya di product service itu kita harus bisa mendefine sebenarnya produk kita itu produknya seperti apa, service layanan yang kita berikan seperti apa, memenuhi apa gitu, emosional kah, sosial kah gitu, atau memberi kemudahan dalam menyelesaikan pekerjaan customer kah gitu. Terus impact-nya akan seperti apa? Tangible kah? Atau contohnya seperti ini. Misalkan kita menyediakan layanan antar galon, e-galon tadi. E-galon itu termasuk ke value product layanannya apa nih yang diberikan gitu. Nah, salah satunya adalah kemudahan menyelesaikan pekerjaan customer. Mereka membantu mendeliver produk sehingga customer tidak perlu lagi datang ke tempat pengisian galon secara langsung gitu. Nah, sedangkan misalkan seperti tim yang Clover team. Nah, mereka produknya jenisnya seperti apa? Mereka memberikan layanan secara sosial, bagaimana kita memanage media sosial begitu. Oke, selanjutnya ke room 1, silakan. Oke, baik, saya perwakilan dari kelompok 1. Di sini kami akan membahas tentang customer segmentation atau segmentasi pelanggan. Segmentasi pelanggan merupakan sebuah komponen dalam bisnis yang berkaitan langsung dengan demografi pelanggan. Nantinya dalam segmentasi ini akan diminta untuk mengelompokkan karakteristik masing-masing pelanggan dalam kategori tertentu. Adapun tujuannya adalah untuk membuat metode pemasaran yang jauh lebih tertarget dan tepat sasaran. Dengan demikian, perusahaan tidak perlu membuang biaya iklan atau promosi yang sia-sia. Sebagai contoh, menjalankan bisnis fashion, seperti yang kita tahu, sandang merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia yang harus dipenuhi. Untuk itu, pasar bisnis fashion terbuka sangat lebar, sehingga dapat dimaksimalkan pemasarannya, agar dapat mengait lebih banyak pelanggan. Kedua, customer job. Customer job dalam value proposition Compass adalah hal-hal yang mencakup tugas, masalah, atau keinginan yang ingin ditangani dan diselesaikan oleh pelanggan. Dengan demikian, dari perspektif emosional, di dalamnya meliputi preferensi dan popularitas. Kemudian, perspektif sosial mencakup reputasi dan rasa kewajiban. Yang terakhir, perspektif fungsional yang mana dicari adalah kepraktisannya. Terima kasih. Oke, terima kasih Adria. Oke, ada pertanyaan? Room 3 ada pertanyaan? Adinda, Hertika, Arif Adriansah, dan Rifkiah. Ada pertanyaan? Sudah cukup jelas, Bu. Oke, jelas ya. Oke, sebenarnya yang perlu kita sadari adalah
customer segment dan value proposition itu adalah dua hal yang sangat berkaitan. Ketika si customer job menjelaskan apa yang dibutuhkan customer secara emosional kah, atau membuat pekerjaan lebih mudah kah, apa yang dibutuhkan customer gitu. Sedangkan dari tim value proposition akan menjawab apa yang akan diberikan oleh produk, oleh ide kita, bisnis kita untuk customer kita. Nah, tujuan kita mendefinisikan value proposition ini adalah untuk memastikan apa yang dibutuhkan customer sesuai dengan apa yang kita tawarkan. Apa yang kita tawarkan sesuai dengan kebutuhan customer, sehingga produk dan ide bisnis kita tersebut bisa dieksekusi gitu. Oke, selanjutnya room 2, silakan. Izin, Bu. Baiklah, perkenalkan saya Tendra Pakpahan dari perwakilan room 2. Ingin menjelaskan bagian dari customer pain, di mana customer pain itu adalah merupakan bagian dari customer segment atau segmentasi pelanggan yang merupakan komponen yang menggambarkan konsumen ke dalam beberapa karakteristik, yaitu salah satu dari contoh customer segment itu yaitu customer pain yang akan saya bahas. Di mana customer pain itu merupakan bagian dari customer profile dalam value proposition canvas, di mana berisi karakteristik yang mengidentifikasi konsumen. Customer pain itu mengidentifikasi emosi yang negatif, hal-hal yang tidak dibutuhkan, situasi yang tidak diinginkan, dan resiko yang dialami oleh customer. Jadi, customer pain itu adalah hal-hal yang berkaitan dengan pengalaman buruk ataupun resiko yang dialami oleh konsumen. Jadi, jika kita telah mengetahui customer pain atau hal-hal yang telah dialami oleh customer pain, maka kita bisa memahami apa saja kelemahan dari setiap aspek negatif dari suatu kegiatan bisnis. Sekian, Bu, yang bisa saya jelaskan. Terima kasih, Bu. Oke, terima kasih room 2. Ada pertanyaan untuk room 2? Ada pertanyaan? Room 4 ada pertanyaan untuk room 2? Untuk saat ini belum ada, Bu. Sudah jelas, Bu. Oke, jelas ya. Benar. Oke, seperti yang sudah dijelaskan oleh room 2 secara detail tadi, customer pain ini sangat berhubungan dengan customer job. Oke. Di customer pain kita mendetailkan, menspesifikasi sebenarnya apa aja sih masalah, tantangan, atau hambatan yang dihadapi oleh customer yang ada di customer job tadi gitu. Nah, problem yang ada di sini, yang ada di customer pain ini seharusnya bisa didefinisikan, dijawab oleh value proposition dari produk kita gitu. Oke, selanjutnya room terakhir, room 3. Baiklah, di sini saya sebagai perwakilan dari room 3 akan menjelaskan mengenai customer gain. Customer gain merupakan hal terkait pengalaman positif maupun kelebihan lainnya yang ditunjukkan konsumen karena memperoleh kepuasan lebih. Dengan mengetahui komponen ini, kita bisa memahami kebutuhan dan keinginan pelanggan. Customer gains mendeskripsikan keuntungan yang diharapkan oleh customer, baik secara fungsional, emosional, maupun biaya. 4 tipe customer gain yaitu, yang pertama ada required gains, yang berarti gains yang tanpanya solusi tidak akan berhasil. Yang kedua yaitu expected gains, yang merupakan gains yang relatif mendasar yang diharapkan dari sebuah solusi. Yang ketiga desired gains, yaitu gains yang melampaui yang diharapkan dari sebuah solusi, tetapi akan menyenangkan jika bisa diwujudkan. Dan yang terakhir ialah unexpected gains,
yaitu gains yang melampaui ekspektasi dan keinginan customer. Beberapa pertanyaan ini dapat membantu kita untuk mengidentifikasi customer gains, yaitu beberapa pertanyaannya adalah sebagai berikut. Pertanyaan pertama ialah apa yang dicari customer. Kemudian pertanyaan lainnya yaitu apa yang diimpikan customer, bagaimana customer dapat mengukur kesuksesan dan kegagalan, apa yang akan meningkatkan kemungkinan mengadopsi solusi, dan yang terakhir bagaimana solusi saat ini yang dapat menyenangkan customer. Mungkin itu saja Bu yang dapat saya sampaikan. Oke. Jelas ya, ada pertanyaan untuk room 3? Ada pertanyaan untuk Adinda tadi yang sudah menjelaskan? Oke. Jadi customer gain yang sudah dijelaskan Adinda tadi sudah cukup jelas. Jadi bagaimana kita mendefinisikan apa yang dibutuhkan customer, dan dari sana kita harus bisa menjawab di value proposition yang kita tawarkan gitu. Jadi value proposition design itu adalah bagaimana kita mendesain, mendefinisikan, menjelaskan value dari produk yang akan kita buat sesuai dengan customer segmen yang membutuhkan. Jadi ketika kita mendefinisikan customernya siapa, kita harus mendetailkan value yang kita berikan apa gitu. Terus kalau kita mendefinisikan value-nya apa, kita harus tahu customer segmennya apa gitu. Masalah yang mereka hadapi apa, benar nggak masalah mereka terselesaikan dengan value yang kita berikan gitu. Oke, terima kasih untuk semuanya yang sudah memaparkan. Kita lanjutkan materinya. Oke. Jadi sebenarnya bagaimana cara membuat good value proposition. Good value proposition itu yang seperti apa gitu. Good value proposition itu yang pastinya harus mudah dipahami, baik oleh funders ataupun oleh investor nantinya. Kita harus membuat value proposition itu bisa dipahami oleh semua pengelola bisnis. Jadi jangan menggunakan value, mendefinisikan value dengan bahasa-bahasa yang ribet gitu. Kemudian kita harus bisa membawa lebih lanjut lagi spesifikasi apa yang menjelaskan secara detail. Kedepannya apa sih yang akan didapatkan oleh customer ketika menggunakan produk kita. Nah, itu harus terjawab di value proposition yang akan kita kembangkan gitu. Nah, value proposition itu juga harus mudah dipahami dan dipahami dalam 5 detik. Oh ini artinya gitu. Misalkan value proposition yang ditawarkan entertain. Berarti ini akan membuat kita memenuhi kebutuhan entertain gitu. Oke? Nah, value proposition sendiri itu bukan slogan. Kita sering dengar Apple, think different. Nah, itu bukan value-nya Apple gitu. Tapi harus menjelaskan apa sih secara detail value yang diberikan oleh Apple untuk customer-nya gitu. Misalkan mereka memberikan produk dengan high specification, high value untuk segmented customer gitu. Nah, begitu juga dengan produk-produk kita yang lainnya gitu. Misalkan Tokopedia, mulai aja dulu gitu. Nah, mulai aja dulu itu bukan value yang ditawarkan, melainkan value yang ditawarkan di company-nya itu misalkan memberi kemudahan untuk setiap usaha pengusaha UMKM memulai usahanya gitu. Jadi value proposition itu bukan slogan yang biasa digunakan, tapi bagaimana nilai tersebut ada di bisnis kita gitu.
Oke? Oke, materinya sampai di sini. Oke, saya akan menjelaskan tugas minggu depan. Nah, tugas minggu ini untuk dikumpulkan minggu depan. Sebelumnya ada yang udah pernah pakai Miro? Belum, Bu. Belum, Oke. Bu. Oke. Kalau kita kerja di company-company besar, startup ataupun BUMN yang produknya itu adalah IT, yang core bisnisnya itu IT, misalkan tiket, Traveloka, dan startup lainnya gitu. Miro ini adalah sebuah tools yang biasa kita gunakan untuk melakukan brainstorming, retroversif, dan diskusi desain, grooming. Nah, ini saya sudah membuat contoh. Kita akan melakukan diskusi kelompok masing-masing, kelompok tugas idenya, mendefinisikan value proposition design. Jadi, dari 6 komponen yang sudah kita diskusikan di kelas hari ini, silakan value-nya diisi sesuai dengan bisnis masing-masing gitu. Jadi misalkan gain pain-nya tim Clover apa gitu. Terus didefinisikan satu-satu, kemudian diurutkan apa saja yang menjadi paling urgent yang akan diselesaikan, kemudian misalkan value proposition-nya apa gitu. Jadi kita punya 6 bagian dan setiap bagiannya harus kita isi gitu. Nah, kalian bebas bisa menggunakan Miro dan juga bisa menggunakan PowerPoint gitu. Kalau menggunakan PowerPoint berarti setiap slide itu satu value, misalkan customer segment. Customer segmentnya itu value-nya apa saja gitu. Nah, nanti dijelaskan hingga 6 indikator dari value proposition design bisa dijawab gitu. Oke, saya lihatkan contoh pengisian. Oke, nah kalau di company-company besar, misalkan startup ataupun perusahaan-perusahaan BUMN, nah kita ngelakuin grooming, jadi namanya brainstorming itu kalau di tahapan sebuah tech industri itu disebut grooming gitu. Nah, dalam grooming itu kita pakai Miro. Nah, caranya itu misalkan nih, sebenarnya apa sih value yang dipercaya oleh company kita gitu. Nanti setiap orang akan membuat nih responsible, grow together, authentic, simple but classy, fun gitu. Nah, nanti dari sini kita mendefinisikan lagi apa nih. Misalkan grow together gitu. Terus belajar, bareng-bareng belajar gitu. Nanti di sesi akhirnya kita ngevote siapa yang paling memiliki vote tertinggi itu menjadi poin utama gitu. Jadi top value kita di company itu berarti grow together gitu. Nah, begitu juga tugas yang akan kita kerjakan hari ini gitu. Oke, misalkan customer job gitu. Nah, nanti silakan buat di dalam satu customer job ini apa aja value-nya, nanti diurutkan gitu. Oke, begitu. Ada pertanyaan? Izin bertanya, Bu. Oke, silakan. Terkait kelompoknya, itu kelompok yang sebelumnya yang ada bisnisnya itu atau kelompok yang barusan, Bu? Kelompok yang ada bisnisnya. Jadi kita membuat value proposition design dari bisnis masing-masing gitu. Misal Jihan dari kelompok apa? E-Bakery, Bu. Nah, dari e-bakery gitu. Dari e-bakery ini kita akan mendesain value proposition dari e-bakery gitu. Customer segment, customer job-nya apa saja,
terus pain-nya apa saja, value proposition-nya apa saja gitu. Nah, nanti di akhir kita bisa buat konklusi untuk setiap kelompok. Apakah customer segmentnya dan value proposition-nya itu udah nyambung gitu. Itu yang mau kita lihat di akhirnya. Oke, jadi kita pengen mengevaluasi ide-ide yang kemarin udah kita jelaskan di bisnis model canvas-nya seperti ini gitu. Nah, kita ingin detailkan lagi dari bisnis model canvas secara general kemarin, kita turunkan ke value proposition design, kemudian kita coba lihat apakah value yang kita akan tawarkan sudah sesuai dengan customer yang ada, customer yang kita targetkan gitu. Oke? Baik, terima kasih Bu. Ya, Rahmat Adrian, ada pertanyaan? Tidak, Bu. Dari mic saya lupa ke mute. Oke, yang lain ada pertanyaan? Oke, kalau begitu silakan mengisi absen pertemuan hari ini. Oke, silakan mengisi absensi pertemuan hari ini. Bu, izin bertanya lagi Bu. Oke, silakan. Untuk deadline-nya itu berarti hari Kamis depan ya Bu? Sama untuk sistem pengumpulannya bagaimana Bu? Oh iya, oke. Oke, ya, boleh. Kamis depan saya akan bikin di e-learning untuk assignment tugasnya. Jadi biasanya kan kita upload file aja gitu. Nanti saya akan bikin di e-learning forum diskusi value proposition. Nah, nanti setiap kelompok silakan membuat membuat satu forumnya sendiri, menjelaskan singkat executive summary-nya, terus nanti melampirkan value proposition design-nya seperti apa gitu. Terus hasilnya itu juga dijelaskan di box forumnya gitu. Jadi misalnya kelompok e-bakery gitu, executive summary-nya seperti apa, selanjutnya menjelaskan bahwa value proposition-nya itu sudah sesuai dengan customer segment-nya. Nah, kemudian melampirkan lampiran hasil brainstorming atau grooming dengan kelompoknya gitu. Oh baik, terima kasih Bu. Oke. Oke, ada pertanyaan lagi? Oke, absennya sudah ya? Oh, saya juga mau mengingatkan, ya, sini saya mengingatkan gitu. Jadi, setiap absen itu jangan ada yang memberi titipan absen kepada temannya. Saya itu bisa lihat, jadi siapa aja yang join Zoom, jam berapa dia join, jam berapa dia keluar, berapa menit dia join Zoom. Itu saya bisa lihat lognya. Jadi ketika
ada yang absen tapi tidak ada di Zoom namanya, itu saya bisa tahu. Jadi jangan memberikan titipan absen kepada rekan-rekannya. Oke? Oke, kalau semuanya sudah selesai, tugasnya juga sudah saya jelaskan. Karena saya ada tugas ke Jakarta mulai minggu depan, jadi sepertinya minggu depan kita tidak ada pertemuan Zoom, tapi akan saya berikan materi melalui e-learning. Silakan self-learning sendiri untuk pertemuan minggu depan. Nanti pertemuan selanjutnya kita akan kembali live via Zoom. Oke? Oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi, sekian pertemuan hari ini. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa submit tugasnya. Saya tutup kelas hari ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Recording stop.